Dulunya ini adalah suatu hutan yang dikeramatkan karena pada suatu masanya di zaman dulu ada sebuah kisah yang menglegenda ya. Di sini yaitu seorang sinden yang sangat ternama di sini. Kayak melakukan ritual, cuman dia bersetubuh atau tidur dengan makhluk gaib, cuy. Anaknya terkena kutukan, cuy. Jadi bayinya lahir tanpa kulit. Dengan ritual bersekutu dengan setan semasa hidupnya. Orang yang bersekutu dengan setan semasa hidupnya pasti di akhir hayatnya ada kejadian atau kejanggalan yang di luar nalar, cuy. Biasanya berkaitan dengan organ tubuh jasadnya, cuy. Seterbengkalai ini 10 tahun masih ada bau wangi itu, sampai ada kehadiran siapakah? Baunya seperti bau kantil, bunga kantil, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cemplonisti, kembali lagi nih bersama gua Azam Narendra, orang tengil yang suka keluyuran tengah malam, cuy. Oke, anyway teman-teman, masuki lagi nih zona wisata malam Angger Elev. Dan anyway, di malam hari ini gue mengadakan lagi nih eksplorasi di daerah Purwakarta, cuy. Oke, gue kesini direkomendasikan oleh channel Suluk Malam dan Rooster Ghost Explore ya, atau RGE. Terima kasih atas rekomen tempatnya. Dan anyway, balik lagi ke tempat ini. Ini berada di tengah-tengah hutan, cuy, lokasinya. Dan anehnya lagi, lokasi yang bakal gue explore ada beberapa rumah ya. Ada beberapa, mungkin lebih dari 5 rumah ya. Letaknya di tengah-tengah hutan, cuy. Aneh nggak? Sumpah dari awal gue dengar ceritanya aja aneh. Tapi gue akan bahas tuntas cerita dari awalnya di eksplorasi gue kali ini. Jadi waktunya penelusuran dimulai. Oke, finally teman-teman, akhirnya gue akan memulai eksplorasi gue di malam hari ini ya. Jadi treknya seperti ini teman-teman. Di depan gue ada jalur setapak, yang kanan kirinya itu hutan semua teman-teman. Wow, treknya lurus ke depan, lumayan panjang teman-teman. Katanya nanti juga akan melewati kayak hutan pinus kayak gitu ya. Oke, kita jalan lagi. Dan gue akan sambil cerita histori yang pernah terjadi di sini, yang sangat melegenda ya teman-teman di daerah Purwakarta. Oke, sepertinya gue butuh lighting cadangan lagi nih biar bisa tembus ke depan situ ya. Oke, gue nyalain senter satunya lagi biar agak terang ke depan teman-teman, untuk membantu langkah kaki gue berjalan ya. Oke, kita lanjutkan penelusuran malam ini, cuy. Wow, ini beda banget lokasinya ya. Jadi sangat sepi banget, hanya ada suara jangkrik, belalang mungkin, dan hewan-hewan binatang-binatang hutan lainnya, cuy. Tanpa berisik dengan lalu lalang kendaraan ya. Wow, treknya aja kayak gini loh, panjang banget. Wow, lihat teman-teman semuanya. Wow, tertutup semua ya. Oke, kita akan coba jumpai beberapa rumah yang ada di tengah-tengah hutan ini, cuy. Tapi gue aneh ya, kenapa ada rumah dibangun di tengah-tengah hutan? Dan jumlahnya lebih dari 1 loh. Menurut pengakuan dari Bang Deyo, Suluk Malam dan RGE ya, itu ada 5 rumah, tapi semuanya nggak bisa dibuka, cuy. Oke. Wow. Oke teman-teman, kita jalan lagi. Oh, suasana merinding udah mulai kerasa nih.
Mungkin karena dingin juga ya, ini di alam terbuka. Jadi walaupun gue pakai jaket teman-teman, cuma nuansa creepy horornya terasa banget. Oke, kita coba jalan ke depan lagi ya. Oke teman-teman, di depan gua terlihat sebuah visual rumah pertama nih yang gua akan telusuri ya. Tapi anyway teman-teman, sebelum gue masuk ke dalam sini, gue akan cerita kronologis dari zaman dulunya tentang tempat keramat di daerah sini cuy, di hutan pinus ini ya. Karena hutan pinus ini adalah tempat yang dikeramatkan oleh warga-warga Purwakarta cuy. Karena dulunya ada suatu kayak tragedi gitu ya. Jadi seperti ini tragedinya. Oke teman-teman, jadi ya tragedi di sini di daerah hutan ini, sebelum adanya bangunan-bangunan rumah seperti ini, dulunya ini adalah suatu hutan yang dikeramatkan. Karena pada suatu masanya di zaman dulu ada sebuah kisah yang menglegenda ya di sini, yaitu seorang sinden yang sangat ternama di sini yang melakukan kayak ritual-ritual kayak gitu untuk menjaga kecantikannya, guna menjaga eksistensi dalam dunia persindenan ya. Jadi wanita tersebut bernama Nyai Sinta cuy. Konon singkat cerita, Nyai Sinta itu memikat salah satu kayak petinggi-petinggi di daerah sini yang bernama Ki Solewongso teman-teman. Dan pada akhirnya mereka berdua tuh menikah ya. Namun setelah pernikahan itu dijalanin, Ki Solewongso itu mencurigai bahwa istrinya Nyai Sinta melakukan ritual-ritual sesat. Karena pada saat itu Ki Solewongso melihat sendiri bahwa istrinya kayak melakukan ritual, cuman dia bersetubuh atau tidur dengan makhluk gaib cuy di kamarnya ya. Dan lantas pada saat itu mereka pun mempunyai anak karena Nyai Sinta hamil. Cuman pada saat melahirkan, anaknya terkena kutukan cuy. Jadi bayinya lahir tanpa kulit cuy. Wow, dan pada saat itu Ki Solewongso itu merasa malu dan tidak terima dengan keadaan itu. Alhasil Nyai Sinta dibuang sama bayinya di sini, di hutan pinus ini cuy. Hingga mereka akhirnya meninggal. Tapi yang bikin penasaran sampai sekarang, makam Nyai Sinta dan bayinya itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui loh. Hanya Ki Solewongso. Cuman sayangnya Ki Solewongso juga sudah meninggal juga teman-teman. Dan pada saat itu tempat ini menjadi dikeramatkan oleh warga sekitar. Dan pada saat berganti abad, berganti tahun, tempat ini didirikan beberapa rumah di sini cuy. Karena rumah di sini, tanah di sini ya khususnya, harganya itu murah banget. Jadi beberapa orang memilih tempat ini buat mendirikan rumah karena harganya sangat murah banget. Tapi lambat laun setelah rumah-rumah ini berdiri, keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan pun mulai bermunculan. Yaitu Nyai Sinta sering menghantui beberapa rumah di tempat ini cuy. Hingga pada akhirnya pemilik rumah di sini tidak kuat dengan gangguan gaib yang dilakukan oleh Nyai Sinta. Dan tempat ini pun menjadi terbengkalai dan kosong cuy. Oke, jadi kita coba belusukan ke dalam ya. Rumah-rumahnya, sama katanya ada suatu gubuk di mana dulu Nyai Sinta pernah tinggal di situ cuy. Let's go. Oke teman-teman, finally ya, gue udah berada di depan rumah pertama nih yang bakal gue telusuri ke dalam. Apakah bisa dibuka atau enggak? Kita coba ya. Kita belusukan ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Oke teman-teman, sumpah demi apapun ya, pertama kali gue explore opening di sini aja, hawanya udah beda banget ya. Energinya gede banget, kerasa teman-teman. Belum di sana trek hutan pinus yang bakal gue lalui juga setelah gue explore di sini ya. Oke, kita langsung masuk aja. Visual atasnya seperti ini cuy. Jadi rumah-rumah ini terbengkalai itu udah sekitar 10 tahun cuy. Oke, kita explore ke dalam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Harus hati-hati juga nih karena rumputnya juga ilalangnya tinggi-tinggi banget ya. Pastinya hewan-hewan melata banyak di sini cuy. Oke. Suara jangkriknya selalu menambah nuansa alam tersendiri ya. Creepy gitu. Oke. Ini dia teman-teman dari visual. Pintu depannya sih udah bobrok ya. Coba kita lihat ke dalam. Wow, assalamualaikum. Assalamualaikum wala ibadillah solihin. La haula wala quwata illa billahil alul azim. Oke cemplonistik, jadi ini rumah pertama yang berhasil gue masukin. Kebetulan juga pintunya sudah terbuka teman-teman. Wow, sepi sunyi, tapi terlihat di sini beberapa perabotan tergeletak di sini ya. Tak terjamah sampai dilumuti debu-debu yang tebal cuy. Tapi ada beberapa botol kaleng cat ya di sini. Oke, ini juga salah satu rumah di sini yang pada masa dihuninya sering mendapatkan serangan-serangan atau gangguan-gangguan di luar nalar cuy. Yang konon itu arwah dari Nyai Sinta yang tidak terima dihakimi oleh suaminya sendiri dan warganya dibuang ke sini hingga akhirnya meninggal di hutan pinus belakang cuy. Wow, tapi gimana ya, itu salah sendiri sih ya karena Nyai Sinta melakukan ritual sesat sehingga dipercayai setelah anaknya melahirkan tanpa kulit menjadi kutukan bagi desanya cuy. Oke, jadi gue agak-agak inget nih ya cerita seperti itu emang melegenda ya. Dan gue pernah lihat kisah serupa mirip ya, pernah difilmkan dalam judul film Perempuan Tanah Jahanam. Iya bener, yang dibintangi oleh Tara Basro ya. Kisahnya mirip seperti itu teman-teman. Mungkin ya dari daerah-daerah itu kisah seperti itu mirip-mirip ya, seringkali terjadi. Oke, visual rumahnya seperti ini teman-teman. Ada kursi warna apa ini? Biru tergeletak. Lumayan agak mewah sih sebenarnya ini rumahnya ya. Ini ada kain apa ini? Oh, kayak ini taplak meja cuy. Ada helm proyek juga di sini. Jangan-jangan dulunya ini penghuni rumahnya adalah salah satu apa sih ya, petugas proyek-proyek perhutani gitu ya. Bisa jadi sih. Oke. Assalamualaikum. Lemari kayu yang udah rusak teman-teman. Banyak perkakas-perkakas apa aja di sini ditinggalkan lulu lanta berantakan di sini. Oke, gue jadi nggak bisa ngebayangin sih selama dihuni di sini serangan-serangan gaib yang dipercaya itu arwahnya Nyai Sinta itu sedahsyat apa hingga pada akhirnya semuanya loh kompakan rumah-rumah di sini itu dihantui dan semuanya itu tidak ada yang kuat dan hengkang teman-teman dari tempat ini meninggalkan rumahnya begitu saja ya demi keselamatan batin, keselamatan pikiran keluarganya gitu. Oke, kita coba maju lagi. Osh. Siapa? Kayak ada kayu jatuh dari arah pintu depan ya. Harus sumpah, belum apa-apa aja. Ada fenomena suara ya. Anyway teman-teman, just info aja. Total area di sini itu mencapai hampir 2000 hektar loh areanya, dan cuma ada 5 rumah. Wow, ini luas banget cuy, tapi nggak ada bekas kayu-kayu yang terjatuh loh. Tadi suara apa, dari mana asalnya? Coba kita belusukan lagi ya, lebih detail lagi. Kita masuk kamar-kamarnya cuy.
Ini keranjang apa ini? Kosong. Coba kita masuk ke kamar ini. Sumpah gue nggak tenang banget ya. Baru masuk rumah pertama aja udah kayak gini loh. Nggak tahu tuh teman-teman. Pikiran gue jadi nggak tenang ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Aduh, nggak bisa dibuka. Wow, kaget. Wow, ini kamar pertama yang berhasil gue masukin teman-teman. Banyak kotoran kelelawar di sini. Ini juga jendelanya akar-akarnya udah masuk loh, dan temboknya udah retak kayak gitu. Kayak kena gempa gitu ya. Wow, kaget gue. Tapi di sini banyak ini ya, sarang lebah gitu. Ada 1, 2, 3, 4. Aduh, ini nggak safety banget ya. Jadi gue keluar aja. Kamar ini juga kosongan. Ini di balik jendela ini lokasi apa ya? Spot apa ya? Oke lah, kita coba tengok lagi area yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Coba teman-teman kita bergeser ke arah agak belakang ya. Ini sih gue describe cuma 1 lantai cuy. Wow, toilet ini. Sama juga ada sarang lebah di situ. Kok baunya wangi ya? Merinding yakin sumpah. Baunya wangi sumpah. Mulai gue memasuki area toilet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Permisi. Oke ya, jadi ini nggak balance banget. Di rumah seterbengkalai ini 10 tahun masih ada bau wangi, itu something wrong teman-teman. Ada kehadiran siapakah ini? Apakah ada yang terpanggil? Oke, kita lanjutkan dulu ke belakang. Ada spot apa aja sih sebenarnya? Wow, sumpah. Makin wangi, tapi gue nggak bisa describe ini wangi apa. Yang jelas ini wangi banget. Aduh, wangi apa ya? Gue jadi nggak bisa describe. Bukan melati, bukan mawar cuy. Oh iya, gue inget. Baunya seperti bau kantil, bunga kantil cuy. Cuman gue nggak tahu asal usul bunga kantil itu pertanda apa ya. Yang jelas ini bau wangi kembang kantil ya. Oh, ini ada bekas kulkas 2 loh tergeletak di sini. Wow, sayang banget ini perkakasnya. Ada freon AC juga. Dan ini apa ini? Wow. Astagfirullahaladzim, susah banget ini. Bagian dapurnya teman-teman banyak perkakas juga ya. Susah banget ini jalannya buat ke sana. Tapi yang jelas itu kayaknya gudang teman-teman. Berisi banyak drum-drum gitu ya. Gue kurang tahu sih histori pemilik rumah ini dulunya bekerja sebagai apa. Yang jelas di depan tadi banyak botol kaleng-kaleng cat. Di belakang juga banyak drum-drum kayak gitu ya. Trigen. Astagfirullahaladzim. Siapa? Assalamualaikum. Siapa tadi yang berjalan cepat ke area tengah ini saat gua ada di dapur? Apakah kamu pemilik wangi kembang kantil itu? Siapa kamu? Oke teman-teman, ini rumah pertama udah mentok ya, hanya 1 lantai. Saatnya gue keluar lagi mencari aroma kembang kantil tersebut. Apakah masih ada atau enggak? Karena di saat gue mau keluar, wangi kembangnya udah mulai memudar teman-teman. Apakah itu hilang ataukah
beranjak keluar wangi kembang itu. Coba kita telusuri bareng-bareng ya, karena perjalanan kita masih panjang banget teman-teman. Oke, kita langsung aja ke depan ya. Oke teman-teman, jadi saatnya perjalanan gue dilanjutkan ke depan ya, untuk menemui sebuah rumah-rumah lagi, karena baru satu ya. Dan melihat visualisasi gubuk yang dimaksud itu ya, yang pernah disinggahi oleh Nyai Sinta cuy. Tapi konon gubuk itu sudah mengalami perombakan ya. Tapi anehnya sampai sekarang katanya gubuknya digembok rapi teman-teman. Tidak ada satu orang pun yang boleh masuk ke dalam ya. Entahlah itu sebabnya apa. Kita tengok aja visualnya seperti apa sekarang ya. Let's go. Oke teman-teman, gue melanjutkan perjalanan ke depan ya. Walaupun ini jalan setapaknya agak tertutup rumput-rumput, cuman alhamdulillahnya sekarang nggak hujan ya. Jadi bisa dilalui walaupun dengan sedikit pelan-pelan. Takut ada hewan-hewan ular kayak gitu. Wow, tapi ini creepy banget cuy di depan. Coba lihat dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita coba lanjut aja ke depan. Bismillah. Dan anehnya lagi teman-teman, tadi kan gue bawa senter 2 ya. Senter satunya mendadak mati cuy. Padahal pas tadi udah full loh, 100% di chest. Hanya ada satu senter yang menempel di tripod kamera gua ya. Oh, semoga ini bertahan. Oke, gue melanjutkan perjalanan setapak demi setapak untuk menyelesaikan misi kita di tempat ini cuy. Tapi lihat kanan kiri, depan belakang, semuanya hutan, makin dalam makin creepy. Astagfirullahaladzim. Ada suara, ada suara. Ya Allah, ada suara sumpah. Tuh, halusinasi gue makin liar ya. Mungkin bisa disebut kehaluannya makin meningkat cuy. Tapi bismillah, gue tetap positive thinking ya. Kita lanjutkan, dan ini dia nih gubuknya nih. Kita coba injak jembatan bambunya, masih kuat gak ya? Gue takut roboh, anjlot ke bawah. Oh tuh kan. Oke, masih kuat ternyata cuy. Tapi harus pelan-pelan ya. Waduh, gue udah makin dalam di tengah-tengah hutan pinus cuy.